Pemirsa, siapa di sini yang gara-gara pandemi COVID-19 kemarin sekarang jadi hobi menanam? Saya termasuk. Ada juga ya pasti ya. Media tanamnya bisa apa saja, dan yang ditanam bisa tanaman hias, bisa sayuran. Cuman masalahnya kadang kita terkendala dengan lahan rumah yang nggak terlalu luas, yang nggak terlalu representatif. Dan kalau sudah seperti itu paling enak emang kalau kita nanamnya di pot gitu ya, di pohon lagi di pot. Nah, apapun kalau kita kadang suka beli pot di pasar. Tapi ada juga mungkin teman-teman kita yang kreatif yang merubah apapun yang ada di sekeliling kita menjadi pot. Misalnya narasumber kita di pojok terampil kali ini yang mencoba merubah ban bekas untuk menjadi sebuah pot cantik. Dan hari ini kita sudah ada di Bligurjo, Doro, untuk ketemu dengan Mas Zainuri yang lagi sibuk itu milih ban. Beliau adalah pemilik Panglima Kerajinan Ban. Kita recokin Mas Zainuri, sibuk banget milih-milih ban. Halo, assalamualaikum Mas Zainuri. Waalaikumsalam. Lagi sibuk milih ban. Ini mau bikin apa? Mau bikin pot. Iya. Iya, bikin pot. Iya, jadi ini ban-ban khusus ya yang memang dipilih untuk jadi sebuah pot gitu ya. Iya. Untuk ban sendiri ada kriterianya nggak sih? Ban apa yang mau dipilih untuk jadi pot yang awet gitu? Oh, kalau yang ban itu yang penting telapakannya masih tebal. Oke. Biar enggak, kalau dibalik itu enggak apa namanya, pokoknya tebal. Iya. Iya, biar ketika dibalik, karena ini nanti akan dibalik. Iya. Nanti biar bisa membentuk kayak pot lah. Oke, gitu. jadi ini pemirsa yang akan dipilih Mas Zainuri ya, narasumber kita kali ini untuk dijadikan pot, dan ini harus nanti dibalik ya. Iya. Akan mengalami pembalikan. Akan dibalik karena kata Mas Zainuri harus dibalik supaya nanti bisa terbentuk sebuah pot gitu loh. Iya. Bentuknya cantik. Iya. Dan untuk pemilihan sendiri kriterianya harus tebal. Iya. Oke. Penasaran dong pastinya ini ban seperti ini sampai akhirnya jadi pot-pot yang cantik seperti di belakang saya, gimana caranya? Ya udah, kita langsung bikin ya Mas, yuk. Ayo. Kemana? Ke situ ya. Oke, yuk yuk. Awalnya buat pot kayak gini dari ban, awal mulai itu saya punya istri itu hobi tanaman hias. Pakainya itu beli pakai plastik. Awalnya itu kan pakai plastik di jalan, terus ketabrak. Saya lihat-lihat kok pot nggak awet lah, nggak awet. Hanya saya lihat-lihat kok di bengkel banyak ban. Terus saya lihat di YouTube, sambil belajar, sambil praktek, saya buatkan pot buat istri saya. Kreatif juga Mas Zainuri ini ya pemirsa. Gegara pot yang dibeli istrinya sering pecah, muncul deh ide untuk memanfaatkan ban-ban bekas menjadi pot media tanam yang unik dan bernilai ekonomis. Nah, kebetulan juga ia bekerja di sebuah bengkel penyediaan ban yang otomatis setiap hari dia itu ngelihat banyak banget ban yang tergeletak nganggur gitu aja, alias bahan baku melimpah ruah dong. Jadilah ia yang awalnya hanya coba-coba, akhirnya keterusan sampai hari ini. Nah, pas kami tim pojok terampil nyampe di rumahnya di Bligurjo, Doro, Kabupaten Pekalongan, teras rumahnya penuh dengan hasil karyanya. Ada pot dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, lalu ada tempat sampah juga, ada meja kursi, pokoknya banyak. Dan semuanya terbuat dari pemanfaatan ban bekas.
Hari ini kita rencananya mau ngajak pemirsa untuk melihat proses pembuatan pot yang ukuran berapa? Kalau ukuran kurang lebih 30 cm. 30 cm. Untuk membuat pot ukuran 30 cm, itu berarti bannya yang dipakai ukuran berapa? Kalau buat ukuran pakainya ban Scoopy ukuran 12. Ukuran Ring 12. 12. Dan yang ideal untuk ukuran ban 12 itu cuma Scoopy ya? Iya. Iya. Lebih tebal juga ya? Iya. Oke, ini sudah ada bannya. Dan yang pertama kali atau tahapan pertama adalah Pemotongan. pemotongan. Kita lihat proses pemotongan. Ini alatnya juga kayak nggak banyak banget, cuman cutter aja. Cutter sama sarung tangan. Sarung tangan wajib Ya, ya. buat Sarung nggak tangan, lecet. terus ada palu, ada tang. Nah, tang. tapi nanti digunakan di tahap selanjutnya. Sama ini Apa air itu? sabun. Air sabun. Oh, Iya, apa buat fungsinya? buat licin di pisau. Ya udah, kita pengen lihat kesaktian tanganmu, Mas. Siap, Bayangin cuma pakai cutter aja. Oh, sebelumnya cutternya dicelupin ke air sabun. Ya. Habis itu baru di Ini kan ada garis-garisnya kayak gini. itu nggak dipola dulu ya berarti? Ya? Enggak, Langsung di langsung. luar kepala. Iya. Ini mau bikin pola apa sih? Pola bunga kayak gini. Pola bunga. Oke. Ya sudah. Untuk langkah pertama, ban yang udah diambil bagian heelnya mulai diukir sisi pinggirnya. Dan ngukirnya cuma pakai cutter aja plus air sabun. Aduh, ngeliatnya ngilu. Dan karena udah apal di luar kepala, Mas Zainuri udah nggak perlu pakai bantuan pola-polaan gitu. Langsung satset jadi, cepet banget. Tapi walaupun sekilas kayak asal ngukir aja, sebenarnya ngukirnya itu penuh perhitungan loh. Karena kalau meleset sedikit aja, looknya jadi nggak estetik lagi, jadi mencong gitu. Ini kayaknya enteng banget deh Mas Zainuri mengukir ban yang tebal seperti ini. Ini udah selesai ya? Udah, ini Iya, tinggal dan presisi loh, dirapin. serius. Ini tanpa dimal karena memang sudah hafal di luar kepala dan hasilnya presisi banget. Dan untuk hasil yang sudah diukir ini akan terpakai juga kan yang di luar Iya, ini? pakai buat di bawahnya. Oke. Ini untuk bikin satu buah pot dari ban itu selain ban sendiri sebagai bahan utamanya, itu apa lagi Mas Zainuri? Bahan lain selain ban nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, bener-bener jadi memanfaatkan ban ya Iya. seoptimal mungkin. Oke deh. Ini pemirsa, ini ya hasil yang sudah diukir dan presisi kan ya, bentuknya udah kayak bunga-bunga gitu. Ini nanti fungsinya seperti apa, buat apa, dan ini seperti apa juga. Bagaimana untuk membalik ban yang berat seperti ini, pengen tahu? Jangan kemana-mana dong, tetap di Pojok Terampil. Kalau sekarang sih dari pot yang kecil kayak gini, dari yang mini sampai ada yang kursi, tempat sampah, dan udah sih gitu toh, sama ayunan. Oke, terima kasih untuk yang masih terus bergabung di Pojok Terampil ya. Ini aku kalau dibikin kecil dong buat Mutiara, Mutiara mahkota. Yuk, sekarang dilanjutin lagi proses pembuatan ban. Ini sudah diukir kan, tadi udah ngeliat proses ngukirnya seperti apa, dan yang di tangan saya juga nggak terbuang percuma karena ini juga nanti akan jadi salah satu bagian dari pot itu sendiri ya. Oke, sekarang adalah langkah selanjutnya. Mas Zainuri, ngomong dong ke pemirsa apa langkah selanjutnya? Ini langkah selanjutnya tinggal dibalik. Kalau teknik pembalikannya biasanya pakai kaki. Pakai kaki? Nggak pakai alat apapun. Sama sekali? Enggak. Wah, ini lagi mau balik nih. Ini. Elah, cuman gitu, tapi tetap butuh tenaga gede dong, Mas. Iya.
karena ban itu kan tebal, keras, dan agak berat. Jadi butuh tenaga ekstra dong untuk mengolahnya, apalagi dengan hanya menggunakan peralatan sederhana. Setelah itu, ban yang udah diukir dibalik agar membentuk seperti sebuah wadah. Tapi masih bolong kan karena belum ada alasnya. Ngebalik bannya juga bener-bener hanya dengan ngandelin kekuatan aja, yang dibantu dengan sarung tangan tebal biar nggak licin. Ini udah dibalik langsung udah terbentuk ban, pot aja gitu ya? Dan Seperti nanti itu. itunya di bawah. Ininya? Ini, ya. Nah, ini berarti kan sudah dibalik. Iya. Dan jadinya sudah, ya udah pot ini seperti ini ya? Iya. Oke, dan yang di tangan saya ini buat dasaran? Iya, buat Oke. di kakinya kayak gini. Iya. Kan tetap harus ada ininya dong, penutupnya ya? Itu pakai apa buat nutupin Pakai bawahnya itu ini. biar nggak lubang? Kalau biasanya orang bilang itu pakainya karet jok. Karet jok, oke. Karet jok. Oh yang buat ini ya anyaman bawah Iya, ya? buat anyaman Oh bawah. jadi pemirsa tadi itu yang atasnya itu yang bekas diukir, yang tadi saya pegang itu buat bawah. Jadi buat dasaran bawah yang nanti akan dirangkai juga dengan anyaman dengan Karet. menggunakan ban jok seperti Iya, itu. karet Untuk ban jok sendiri itu dapat dari mana? Ataukah bikin sendiri atau Kalau beli ini atau saya bagaimana? beli karena dulu permintaan banyak, makanya nggak itu sih apa? Kewalahan. Kewalahan Oh, gitu ya. buat Karena bikin memang kayak butuh gini. ini juga ya. Iya. Untuk motong-motongnya biar ukurannya sama juga pasti butuh mesin. Iya. Setelah bannya dibalik, kita pinggirin dulu bannya. Sekarang kita fokus membuat alas atau tatakan pot. Untuk membuat tatakan emang nggak secepat ketika kita ngukir atau membalik ban sih, karena emang butuh waktu lama ya, sekitar 30 menitan lah. Rangkainya sih dari heel atau pinggiran ban yang akan disatukan dengan anyaman karet ban. Selangkah demi selangkah nganyamnya, satu demi satu dengan memasukkan karet ban secara menyilang. Lalu setiap ujung dipaku dengan paku ukuran kecil untuk memperkuat anyam. Oke, ini sudah mulai terbentuk nih dasaran dari pot yang dibuat oleh Mas Zainuri, owner dari kerajinan ban ya. Iya. Panglima Kerajinan Ban. Ini namanya unik, Panglima Kerajinan Ban. Itu kenapa memilih nama itu? Kalau panglima itu kan disegani sama orang sih. Iya, Kalau bener. ibarat kayak TNI kayak gitu kan, panglima kan paling atas. Oke, gitu. benar ya. Kalau di kerajaan Panglima nomor 2 setelah rajanya Iya. gitu. Paling enggak itu filosofi kenapa milih Panglima Kerajinan Ban adalah supaya disegani. Iya. Tapi memang dengan hasil karya dari Mas Zainuri sendiri yang bagus-bagus ya kelihatan, wajib disegani sih sebenarnya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak ya orderan-orderan yang masuk gitu ya. Itu dari mana aja mereka yang beli? Kebanyakan dari Pekalongan, Dari Pekalongan, Pekalongan, Kabupaten, sama Pemalang. Oke, Banyak. Kota Pekalongan, Kabupaten, Pemalang semuanya sudah Iya. pada masuk ke sini ya. Itu kewalahan gak sih untuk ngelayanin permintaan pembeli itu, Mas? Kalau kewalahan iya Kewalahan sih, ya? karena alatnya belum mencukupi lah ibaratnya. Oke. Masih ada kekurangan, kekurangan karyawan, Oke, iya. buat tenaganya nggak ada. Soalnya kalau bikin kayak gini kan harus ada kemauan dan keahlian Iya, ibaratnya. yang jelas harus kuat juga. Iya. Bayangin sih balik-balik ban, terus Iya. juga motong-motong, ngukir gitu kan butuh kuat juga. Oke, ini tinggal berapa langkah lagi nih? 2 langkah. Tinggal saya mau malu deh. Tinggal malu doang kan ya? Atau ada teknik-teknik khusus untuk malu-malu gitu? Malu-malu. Salah juga nggak apa-apa, yang namanya belajar ya. Nggak apa-apa. Kadang ngajarin nggak sih untuk mereka yang mungkin pengen belajar ke sini bikin cara ban gitu, Bisa, bikin bentuk bisa. apa namanya bentuk pot, cara membuat pot gitu? Bisa, malah saya seneng. Oh, Nah, ada yang seperti itu. ada Oke. dari Weradisa itu ada yang minta belajar buat kayak gini. Oke, dan nggak disimpan sendiri ilmunya Nggak, ya, iya. diajarkan. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini, entah itu mau beli pot atau apapun hasil kerajinan dari Mas Zainuri dengan memanfaatkan ban bekas, mana coba saya mau malu sebelah mana? Saya malu ya, Ya. hati-hati ya. Bismillah ya. Ya, Malah kena tangan. Ya sudah, namanya juga belajar.
Oke deh, ini sudah mulai mau jadi, tinggal beberapa langkah lagi. Ini tinggal dikasih dipalu. Harus rapat nggak sih? Atau nggak apa-apa deh kalau misalnya ada lubang-lubang dikit gitu? Atau harus benar-benar rapat? Enggak sih, kalau buat tanaman kan biasanya buat airnya itu biar menyerap ke bawah. Iya, kalau rapat malah nanti busuk ya. Iya. Jadi tetap harus ada media yang bolong gitu untuk penyerapan air, karena ini kan buat pot ya kan, buat nanam tanaman, bukan tempat sampah ya. Iya. Kan bikin tempat sampah juga kan? Bikin. Tapi hari ini bikinnya pot. Oke deh. Kita pengen tahu juga abis ini langkah selanjutnya adalah bagaimana sampai akhirnya finishing terbentuk satu pot yang menarik dan siap untuk dijual. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kita ya di Pojok Terang. Kalau harga itu dari mulai yang mini 10.000, yang ini 25, kalau yang lebih besar lagi 35, terus kalau tempat sampah 100.000 yang polos kayak gitu, terus yang jadi cat 120 kata atas gitu. Kalau pengambilan banyak sih biasanya tak kasih harga nego. Kalau tempat produksinya sendiri di Dukuh Bligo, Desa Bligorejo, Kecamatan Ndoro, Kabupaten Kalongan. Facebooknya namanya Zainuri, untuk WA-nya 088233479789. Oke, ini tinggal proses ngerapiin aja pemirsa ya. Setelah bikin anyaman untuk dasaran pot, udah ya? Udah rapi. Kelihatannya rapi memang, rapi kan rapi banget kan. Tapi belakangnya nih pakunya masih harus dibengkokin lagi, dirapiin lagi, karena kalau kayak begini kan bahaya kan ya, bisa nancep kan. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk merapikan ini dengan bengkokin paku-paku yang sudah ada di sini, yang sudah tancepin semuanya. Iya, dan untuk bengkokinnya berarti satu persatu ya? Iya. Satu persatu dong? Iya. Iya. Kayak dasaran batu untuk bengkokin, mana batunya? Ini kan? Oke, ada paku gede buat apa nih? Ini buat nyambung ini Oh iya, ada yang sama nyambung ini. ya. Ini sekarang proses nyambung, tahapan nyambung. Berarti disiapin dulu. Ini ntar dulu. Oh nanti dulu. Oke. Pakunya di Pakunya dulu. Udah pakunya gede. Di berapa titik berarti pakunya itu? 8. 8 titik. Oke, udah 8 titik yang di Palu. Kasih lihat dong. Nah, ini 8 titik yang di Palu ya. Dengan palu yang ukurannya paku yang ukurannya cukup gede. Oke, sekarang akan disatukan antara pot yang tadi dengan dasaran ya. Coba deh Mas Zainuri ngomong ke pemirsanya, ini loh pemirsa, habis ini seperti ini juga saya mau dengerin. Habis ini kan tadi udah dianyam. Buat bawahannya. Kalau yang ini buat atasannya. Ini pakunya itu ada sekitar 8 paku. Gini, baru ditempelkan. Ini terus kita diposisikan biar pas sama lingkarannya. Baru kita paku. Untuk ngepasin kayaknya nggak sulit ya? Enggak, kan ini kan ada lingkaran, ini juga lingkaran ini. Karena memang awalnya juga diambil dari Iya. lingkaran itu ya, jadi udah pas aja. Kita nggak malu aja. Setelah itu baru deh disatukan dengan wadah bannya. Satu untuk selamanya. Udah jadi belum? Wah, belum dong. Kan harus dibersihin dulu, dikeringin pakai lap, terus ngelewatin tahap finishing alias dicat.
Oke, ini Mas, ini sudah dilap tadi pakai Iya. air, dicuci juga ya. Kalau Iya. pas banyak kotor banget dicuci. Iya. Tapi karena hari ini kebetulan terlihat nggak begitu kotor, ini cuma dilap pakai air aja ya. Iya. Terus dijemur, Dijemur sebentar biar kering, baru dicat. baru dicat. Dan ini Iya. adalah proses pengecatan atau finishing gitu. Ini dicat sendiri ada 2 cat ya? Iya, Cat warna hitam sama warna emas. sama warna emas. Berarti yang pertama warna hitam dulu. Iya, Habis hitam. dicat warna hitam terus dijemur. Dijemur Terus? biar kering, nanti lanjutnya warna emas. Selanjutnya warna emas itu warna terakhir ya? Iya. Oke, ya kita lihat proses pengecatan warna hitam dulu. Ini catnya pakai cat apa Mas? Kalau cat biasanya pakai cat avian, Mm-mm. kalau enggak pakai cat kayu besi. Bisa. Kalau nggak avian pakai kayu besi. Iya. Itu awet ya catnya ya. Oke, dan catnya memang kalau kita ngeliat nggak terlalu kental kayak kita mau ngecat tembok apa-apa ya, nggak butuh yang kental banget. Yang penting pigmentasinya bagus. Itu kelihatan hitam banget. Ini catnya itu dicampur 2 warna atau memang kita beli warna hitam aja udah ada gitu sih? Iya, udah ada. Warna hitam aja Iya. udah ada. Oke pemirsa, ini cat warna hitam nanti dijemur dan nanti akan dicat warna emas. Sudah jadi belum sih Mas Zainuri? Udah. Udah ya? Ya. Oke, kita kasih lihat pemirsa yang udah jadi aja. Oke. Kita nggak apa-apa ya mending ini Iya, dulu nggak ya. apa-apa. Iya, karena memang butuh waktu lama pemirsa. Sementara di sebelah saya sudah ada yang sudah jadi ternyata di sebelah saya. Bisa diangkat? Berat ya? Bisa. Oke, kita kasih lihat ke pemirsa. Nah, ini kurang lebih pot dari ban bekas. Kalau yang dibuat tadi sama Mas Zainuri, yang dikasih lihat ke kita tahap per tahapnya adalah potnya cuma 1 doang. Iya, 1. Kalau ini bertingkat. Iya. Lebih ribet ini dong pasti, Iya. atau sama aja tingkat keribetannya? Kalau kesulitannya ya sama aja sih. Sama Lebih, aja ya kesulitannya ya. Kalau pot 2 berarti tinggal Iya. ditimpangin aja kan gitu. Bagus banget ya pemirsa. Ini benar-benar kreativitas dari seorang Mas Zainuri untuk merubah limbah ban bekas menjadi pot. Oke Mas Zainuri, terima kasih banyak Iya. sudah ngajarin kita cara bikin pot dari ban bekas ya. Iya. Dan semoga bermanfaat untuk saya, untuk pemirsa di rumah. Iya. Terima kasih sekali lagi. Iya. Kita ketemu lagi pemirsa. Saya Ahmad. Bye-bye.